Shalom, Jemaat GPD Elios dimanapun kita berada saat ini. Walaupun kita ibadah online, kita mau tetap siapkan hati kita dan kita mau terfokus akan Tuhan. Kita mau dengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian berkata, manis kau dengar. Biarkan pujian kita dan pengagungan kita semua hanya untuk Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau naikkan ini lebih sungguh lagi dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Bapa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Biarkan firman-Mu Bapa menjadi rema Bapa dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah manis yang Engkau dengar Tuhan. Biarkan nyanyian dan pujian dan pengagungan kami Bapa itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau dan Bapa, dan manis Engkau dengar Tuhan Yesus. Sehingga hati kami bersuka Bapa karena Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan apa yang Kau dari mulut bibir lidahnya semua Bapa berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus Bapa kami semua dimanapun kami berada saat ini Bapa. Walaupun ibadah kami ibadah online Bapa, tapi kami percaya Bapa Roh Kudus-Mu Bapa bekerja setiap atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Engkau saja Bapa kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita didapati dalam keadaan yang sehat, semua anugerah Tuhan. Dan dalam ibadah dan khotbah pada saat ini bersama-sama kita percaya ada kehadiran Tuhan, dan kita segera masuk saja di dalam pemberitaan firman Allah. Saya membaca buat kita semua di dalam Ulangan pasal 7, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, dan diulangi lagi di dalam pasal 14 ayat yang kedua. Ulangan 7 ayat 6 dan diulangi lagi di dalam pasal 14 ayat 2. Bunyinya seperti demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Khotbah saya hari ini adalah kita sebagai umat kesayangannya. Di dalam beberapa kesempatan yang berbahagia, khotbah yang telah kita ikuti bersama dalam beberapa kesempatan bahwa Allah mendidik, mendisiplinkan, dibawa berputar-putar di padang belantara untuk masuk ke tanah Kanaan. Kedua, Allah ganti berperang bagi umat Tuhan, dan kita telah mempelajari bersama bahwa sangat ajaib karya Allah dinyatakan di sana. Kenapa alasannya? Ya, ternyata apabila kita mempelajari, karena alasan yang begitu kuat bahwa umat pilihan Allah, umat Tuhan adalah menjadi kesayangannya. Oleh dan sebab itu punya alasan dan punya dasar di mana Tuhan membuat laut terbelah menjadi dua sehingga umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Yang saya katakan bahwa bagi Tuhan selalu punya jalan baru, selalu punya cara untuk menolong umat Tuhan. Kenapa? Jelas sekali dalam ayat ini, karena punya alasan, yaitu sebagai umat kesayangannya. Perhatian-perhatian Tuhan bagi umat kesayangannya kita bisa buktikan dalam beberapa janji untuk umat Tuhan, umat kesayangan. Saya dan saudara adalah umat kesayangannya. Jemaat Tuhan adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Bagian yang pertama, kita melihat bahwa di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-15, bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat
Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 13, umat Tuhan mereka meminta daging. Tuhan menjawab di dalam ayat ini, Ulangan 12 ayat 15, boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai berkat Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Kita masih bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kita dan umat Tuhan, kita semua. Dan mungkin juga ini permintaan kita, Tuhan, hari ini saya mau makan daging. Besok saya mau makan daging. Tuhan buktikan di dalam ayat ini, silakan bisa menyembelih dan memakan daging sesuka hati, tetapi dengan satu catatan, sesuai dengan berkat Tuhan. Ulangan 12 ayat yang ke-15. Bagian yang kedua, apa bukti jaminan Tuhan kepada umat kesayangannya? Kalau yang tadi daging, kali ini yang kedua adalah umat Tuhan tidak dibiarkan kelaparan. Tetapi kita membaca Keluaran 16 ayat 33. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan Kanaan. Nah, inilah janji Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Keluaran yang baru kita baca tadi, bahwa Tuhan memberikan mereka makan mana, ya, sebagai makanan untuk mereka selama ada di padang belantara 40 tahun lamanya. Pertama, jaminan Tuhan bagi umat kesayangannya adalah diberi daging. Yang kedua, diberi makan mana. Apakah sampai di sana? Tidak. Perhatikan. Yang berikut, sebagai umat kesayangan diberikan janji-janji Tuhan sebagai bentuk jaminan. Yang ketiga, kita membaca kitab Ayub pasalnya yang kelima ayat 18. Karena dialah yang melukai tetapi yang juga membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ini berbicara dari hal perhatian Tuhan yang sangat spesial. Serasanya disakiti, tersakiti, tetapi dihibur kembali oleh Tuhan. Bukankah pengalaman kita umat Tuhan seperti hal ini? Ya, sepertinya kita mengiring Tuhan, perjalanannya tidak selalu menyenangkan. Ya, dia melukai, ya, tetapi dia juga yang membalut, membebat. Ya, ini berbicara dari hal medis. Ya, kalau orang luka, dia dibalut, dibebat. Nah, Tuhan kita, seperti yang khotbah saya minggu yang lalu, bahwa Tuhan kita adalah dokter, adalah tabib di atas segala tabib. Luar biasa. Jadi dia yang menyembuhkan kita. Berapa banyak kita yang mengalami zaman kesembuhan. Ya. Penyakit yang begitu sulit, yang sukar, begitu kronis sekalipun. Ternyata Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita bersama. Penyakit kita semua maksudnya. Ya. Dan perhatikan kembali. Sebagai umat kesayangan, firman Allah berkata, Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Dijaga seperti biji matanya. Didapatinya dia di satu negeri. Ya, siapa dia ini? Adalah umat kesayangan, adalah kita semua. Ya, sekalipun ini konteksnya ketika itu adalah bangsa Israel. Tapi ini juga berbicara dari hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah perjalanan dalam dunia bagaikan di padang gurun. Ya, didapati dia di satu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya
dijaganya sebagai biji matanya. Oh haleluya. Kita semua jemaat Tuhan dijaga, dijagai, diawasi. Puji Tuhan, seperti biji matanya sendiri. Ya. Kita seperti biji mata, kita seperti dijaga seperti biji matanya sendiri. Artinya kita adalah biji mata Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, sungguh begitu ajaib. Dijaganya, diawasinya. Oleh sebab itu inilah janji-janji Tuhan sebagai berkat, sebagai keuntungan bagi kita yang memiliki predikat sebagai umat kesayangannya. Perhatikan, ada syarat yang harus kita lakukan. Kita perhatikan di sini, Ulangan pasal 26 ayat 18, Ulangan 26 ayat 18, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Jadi konteksnya di sini adalah kita yang memberi janji. Kita yang bernasar, kita yang berkomitmen kepada Tuhan. Bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Syaratnya, kewajibannya. Menurut ayat ini adalah sebagai umat kesayangannya. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ini umatmu, umat kesayanganmu. Dibarengi sekaligus dengan satu komitmen, pernyataan berpegang pada segala perintah-perintah Tuhan. Saudara mau diberkati, saudara mau alami janji Tuhan, jaminan sebagai umat kesayangannya, berpegang terus pada janji-janjinya. Firman Allah selalu menegur kita, mengingatkan kita, membimbing kita, menasihatkan kita. Roh Kudus akan memampukan menolong saya dan saudara. Sebagai kesimpulan, sebagai umat pilihan Tuhan adalah predikat yang istimewa, tetapi wajib dengan suatu ketentuan berpegang terus pada perintahnya. Itu tadi yang sudah kita baca. Dan Paulus di dalam, ini bagi ayat yang terakhir, Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Filipi pasal 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan buat kita semua sebagai umat kesayangannya. Kita diberi jaminan, kita makan daging, kita diberi mana makanan yang menjadi ciri khas keseharian. Ya katakanlah sekarang nasi, ya roti dan seterusnya. Kedua, dan seterusnya, bahwa ketika kita sakit, kita dihibur, kita dijamah, disembuhkan. Ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, oleh tangan Tuhan dia menjamah kita, dan kita adalah biji mata Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong, terus menjaga, memelihara, dan meneguhkan setiap apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita semua. Oleh sebab itu mari terus kita berpegang pada janji Tuhan, berpegang terus pada perintahnya, maka kita akan menggenapi kehidupan kita sebagai umat kesayangan Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri dengan doa, kita menyanyi satu pujian. Bapakku segala rancangan, Tuhanku, heran perbuatanmu,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami adalah umat kesayangan yang dipilih dari segala di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama untuk semua jaminan-Mu bagi kami. Dan itu menjadi pengalaman dalam kehidupan hari-hari kami. Tanamkan firman-Mu, menggenapkan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai pemerintah yang paling terendah. Biarlah kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dan bangsa kami terbebaskan, terselamatkan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu akan beraktivitas, kuatkan, teguhkan, dan sembuhkan bagi yang sakit, dan segala sesuatu yang direncanakan menjadi berhasil. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang melimpah. Nikmatilah berkat-berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalaman yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.